apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berlimpah rezeki ya. Aku lagi seperti biasa, aktivitas IRT pada umumnya ya. Setelah anak-anak berangkat sekolah, suami berangkat kerja, aku lanjut aktivitas beres-beres rumah seperti ini ya teman-teman. Jadi aku tadi udah nyapu dari dapur, ruang tengah, ruang tamu, kamar-kamar, dan ini yang aku share ke teman-teman area teras ya. Aku punya banyak koleksi tanaman hias karena memang aku suka banget tanaman-tanaman hias. Dan setiap hari rutin seperti ini ya teman-teman, aku sapuin, habis itu aku pel. Dan kalau untuk menyiram tanaman biasanya aku 2 atau 3 hari sekali ya, karena tanaman indoor itu nggak terlalu kena sinar matahari seperti yang di halaman ini ya teman-teman. Jadi tanaman yang di indoor penyiramannya atau perawatannya nggak sama kayak yang di halaman ini. Nah lanjut aku beresin tanaman yang ada di halaman ya teman-teman. Ini halaman aku udah penuh sesak dengan banyak tanaman-tanaman hias ya seperti ini. Jadi harus rajin-rajin buat beresin, buat nata ulang, buat repotting, dan ganti pot-pot yang udah mulai nggak muat ya. Karena tanaman-tanaman yang di luar ruangan ini pastinya tumbuh kembangnya jauh lebih cepat ya teman-teman, dibandingkan tanaman-tanaman yang ada di dalam ruangan. Jadi setelah aku beresin di dalam ruangan, lanjut aku berbenah di halaman seperti ini teman-teman. Karena tanaman-tanaman udah pada lebat-lebat banget dan sepertinya udah penuh sesak. Jadi aku mau kurang-kurangin tanaman-tanaman yang udah terlalu banyak ya. Ini sih sebenarnya udah banyak juga tanaman yang berkurang karena aku jualin ya teman-teman. Dan iseng-iseng sambil mengembangkan hobi, aku tanam ulang, aku jual ya. Nah ini ada tanaman hoya seperti ini ya. Ini kondisinya kurang bagus teman-teman, media tanamnya nggak bagus ya, jadi dia busuk akar seperti ini. Ini nggak over watering ya teman-teman, karena media tanamnya poros banget. Dan ini baru aku siram, tapi aku cek ternyata batangnya pada busuk. Jadi aku mau nyelamatin ya teman-teman. Nanti aku ganti pakai ini media tanamnya. Ini kokopit ya, kokopit yang blok seperti ini. Ini bagus banget buat merangsang tumbuh akar-akar baru ya teman-teman. Jadi aku sekarang ngandelin kokopit blok ini buat tanaman-tanaman yang belum berakar ya. Jadi buat stek batang, buat merangsang tumbuh kembang akar, aku pakai ini karena ini bagus banget ya. Bentuknya seperti ini teman-teman, keras ya, dia keras banget. Dan sebelum dipakai buat media tanam, ini harus direndam pakai air ya teman-teman. Jadi kita siram, nanti dia mengembang gitu ya, mengembang jadi banyak, bahkan bisa jadi 6 kali lipat ya dari tampilan kerasnya seperti ini, tampilan yang masih kotaknya seperti ini ya teman-teman. Ini kokopit block dan nggak perlu di fermentasi lagi ya, karena ini udah siap pakai. Ini lumayan keras banget, jadi segini cukup ya, karena ini nanti ngembang jadi banyak. Setelah itu kita siram dengan air ya, air sumur aja seperti ini teman-teman. Dan dia ngembang, langsung ngembang jadi banyak. Teman-teman bisa lihat ya, tuh seperti ini. Dia ngembang bahkan bisa jadi 6 kali lipat banyaknya ya teman-teman. Jadi ini lumayan hemat banget, karena kita potong sedikit aja bisa jadi banyak ya teman-teman. Dan gini nyerap air banget, dan ini lumayan poros. Dan juga untuk pengakaran, untuk bibit-bibit, untuk kita stek batang, ini bagus banget ya. Pengalaman aku seperti itu teman-teman. Jadi aku lagi suka banget untuk stek batang tanaman atau stek buat pembibitan. Biasanya aku media tanamnya pakai kokopit block ini teman-teman. Nah kita hancurin kayak gini. Kalau kurang tinggal tambahin airnya lagi seperti ini teman-teman, karena dia memang bener-bener nyerap air ya. Dan dia kalau kita siram semakin ngembang,
Jadi banyak banget ya teman-teman. Kita basahin aja semuanya sampai benar-benar basah ya. Karena semuanya pasti diserap dan kita aduk-aduk seperti ini teman-teman. Nah biasanya buat campurannya untuk pembibitan aku tambahin humus daun bambu ya teman-teman. Sedikit aja humus daun bambunya. Ini untuk menambahkan nutrisi yang ada di kokopit ini ya teman-teman. Jadi biar nutrisinya lebih lengkap. Biasanya setelah kokopitnya aku basahin, aku rendam seperti ini, aku tambahkan dengan humus daun bambu ya teman-teman. Tinggal dicampurin aja humus daun bambunya. Dan ikut sertakan juga tanah-tanahnya sedikit, nggak apa-apa ya teman-teman. Setelah itu tinggal kita aduk-aduk merata seperti ini, dan media tanam untuk pembibitan sudah siap untuk digunakan ya. Nah seperti ini, dia lembab ya teman-teman, jadi nggak terlalu becek banget, nggak terlalu basah banget, cukup lembab aja. Dan ini cocok banget buat menyelamatkan atau untuk menanam ulang tanaman-tanaman yang kondisinya belum berakar seperti ini. Nah ini seperti tanaman Hoya ini, media tanamnya dia nggak cocok ya, kurang cocok, jadi dia mengalami busuk akar dan busuk batang. Jadi kita coba selamatkan dengan media tanam yang baru ya. Nah ini aku potongin aja batang-batang yang udah pada busuk seperti ini teman-teman. Dan kita selamatkan bagian-bagian tanaman yang masih segar aja. Kita gunting sesuai dengan mata tunasnya ya. Karena jenis tanaman Hoya ini mata tunasnya ada di ketiak-ketiak daunnya. Jadi kalau ada daunnya, ada mata tunasnya, itu bisa berpeluang untuk dia berakar dan kemudian bisa numbuh tunas-tunas yang baru ya. Seperti ini aja. Sebenarnya tanaman Hoya ini gampang banget cara tumbuhnya ya teman-teman, asal media tanamnya cocok dan pencahayaannya juga cukup. Seperti ini, satu daun pun kalau ada mata tunasnya bisa nanti tumbuh kembali ya teman-teman. Aku pakai pot yang kecil aja, ukuran 10 ya, diameter 10 cm. Dan aku masukkan media tanamnya yang tadi sudah kita buat pakai kokopit, dan juga kita campur pakai humus daun bambu ya. Seperti ini teman-teman. Jadi ini lembab tapi poros ya, jadi nggak terlalu menggenang airnya, tapi dia bisa tetap lembab gitu. Jadi bagus banget untuk tanaman-tanaman yang belum keluar akarnya ya. Ini untuk merangsang tumbuh akar baru itu bagus banget. Jadi media tanam andalan untuk stek-stek batang seperti ini ya. Aku pakai kokopit blok yang aku campur dengan humus daun bambu, dan ikut sertakan sedikit tanah-tanah yang dari bawah pohon-pohon bambu gitu ya teman-teman. Karena tanah-tanah di bawah pohon bambu, humus daun bambu kaya akan nutrisi yang bagus untuk tumbuh kembang tanaman seperti ini ya. Aktivitas berkebun, bercocok tanam di rumah seperti ini sangat mengasyikan ya teman-teman. Jadi setelah beberes rumah dan bersih-bersih di area dalam rumah, biasanya aku langsung menyibukkan diri sambil nunggu waktu untuk jemput anak-anak ya. Jadi aku bercocok tanam di halaman seperti ini, dan biasanya kalau tanaman-tanaman sudah lumayan rimbun, aku propagasi ya, aku perbanyak, dan itu bisa nanti kalau udah banyak kita jual ya teman-teman. Jadi kita bisa dapat pemasukan tambahan ya. Jadi walaupun IRT yang hanya sibuk di dalam rumah aja, tetap bisa produktif ya teman-teman. Kita menghasilkan melalui hobi-hobi kita ya. Jadi tetap bisa produktif walaupun kita IRT, tetap menjalankan tugas utama kita di rumah ya teman-teman. Mengurus anak, beberes rumah, berbenah, rapi-rapi, dan sambil membahagiakan diri sendiri, kita bisa juga mendapatkan penghasilan tambahan ya teman-teman, dan itu sangat membahagiakan. Dan biasanya kalau tanaman-tanaman udah dirapikan seperti ini,
itu bisa jadi mood booster tersendiri ya teman-teman buat kita. Jadi kita melihat halaman yang penuh dengan tanaman hias, rapi, asri, dan udara juga segar ya teman-teman, karena tanaman-tanaman yang kita rawat bisa menghasilkan tambahan oksigen yang memberikan udara bisa lebih segar lagi ya jadinya. Setelah halaman rapi, teras rumah juga sudah rapi, aku lanjut nyuci baju ya teman-teman. Jadi aku kalau nyuci baju juga nggak tiap hari, biasanya 2 hari sekali aja. Dan karena ini lumayan banyak cucian bajunya, jadi aku giling sekalian ya teman-teman. Sambil nunggu waktu untuk menjemput anak-anak, biasanya aku beberes seperti ini dan menikmati aktivitas sebagai IRT ya. Sibuk di dalam rumah, sibuk dan tetap bisa produktif ya, walaupun hanya dari rumah teman-teman. Dan aku cukup happy ya sharing kegiatan aktivitas yang aku kerjakan di dalam rumah seperti ini, karena ini juga ternyata lumayan menginspirasi IRT-IRT yang lainnya, dan bisa kita sama-sama menyemangati ya untuk bisa tetap bahagia melakukan aktivitas di rumah seperti ini teman-teman. Sampai di sini video kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, dan sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Bye bye.